Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Nuwasil fi usul fiqh. Al-an wasalna ila aqsam al-khabar bi'tibari min man yudhaf ilaih. Aman saya qira awalan. Tafadhal. فالمرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفقه وإقراره والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو أهله أو نحو ذلك إما لا يدل على مباشرته ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهينا nuhina أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر ahdihim بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وقوله خلاص. أم عطية إلى أم عطية. وقوله عطية نهينا عن اتباع janaizi walam ya'zim alaina wa wasalna ila aqsam al-khabar bima yudhaf yani al-maqsud huna bi'tibar mungkin bi'tibar sanad yanqasim al-khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsam yakni hadzal khabar atau hadzal hadis yudhaf ila man amma ila rasul atau ila sahaba atau ila tabi'in hadzal maqsud fi mawdu'ina al-yawm yani al-hadis lugatan amrika al-khabar yani hadzal hadis yudhaf ila man amma ila rasul summiya bil marfu' wal marfu' yanqasim ila qismain haqiqah wa hukm amma haqiqah yani ma huwa mubasyarah minan nabi sallallahu alaihi wasallam misal min qaulin nabi misal rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat yu'tabar hadzal hadis marfu' mau nak marfu' huna yani haqiqah yani sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal mungkin karena idza sajada farraja baina yadayhi. Rasul itu kalau salat bangsa hadza min fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam hina masalah kabbara. Hadza marfu' hukum min haitsu fi'l. Ama min haitsu ikrar mungkin naktub kaza. Ini mustalah hadis ya. Iya.
khabar ya. Min haits al-idhafah. Mal maksud min haits al-idhafah? Al-idhafah yakni hadzal khabar sadara an madza? Misal idza kana hadzal khabar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summiya marfu'. Idza kana min as-sahabah marfu'. Mauquf. Idza kana min at-tabi'in man maqtu' laysa munqati'. Hadza bi'tibar idhafah. Awalan summiya al-hadits al-marfu'. Mal maksud al-marfu'una yakni rafa'a as-sahabi rafa'ahu ila muntaha. Mana ila muntaha? Ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal qala as-sahabi rawa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sami'a wa ra'a hakadha marfu'. Lianna al-marfu' mubasharah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-marfu' yakni mungkin as-sahabi rafa'ahu. Mana rafa'ahu? Angkatnya ila muntaha. Muntaha huna yakni Rasul, ar-Rasul. Yani ila muntaha ini akhir sanad akhirul matan akhirul matan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-marfu' yanqasim ila qisman. Salah aqsam. Qisman, na'am. Yanqasim ila al-qis haqiqah atau sharih. Mungkin haqiqah, mungkin sharih. Summa hukman. Hakadha. Amma haqiqah tanqasim ila salasah. Al-haqiqah tanqasim ila aqsam. Qaul fi'lin wa iqrar. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bin niyat. Ma yu'tabar hadzal hadis? Marfu', haqiqah atau hukum? Misal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Misal au umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Marfu', naw hadis marfu'. Lakin fi qism haqiqah. Limadha sadara an qali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina yadayhi. Lepas kasih gini. Jangan seperti ini. Hadal hadis marfu'. Lakin qism haqiqah hukum. Haqiqah. Limadha min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza syariba mungkin jalisan. Hadha hadis marfu' atau hukum? Marfu' atau hukum? Haqiqah atau hukum? Haqiqah. Lianna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau belajar ini mustalah hadis di sini, jadi kita nanti akan bisa memisahkan hadis. Ini hadisnya marfu', hadisnya ini. Kalau hadis sadarah an qaulin nabi atau fi'lin nabi ikrar sumiyah marfu'. Al marfu' huna yani fil haqiqah as-sarih, yani mubasyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikrar. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama ra'a ar-rajula kana yusalli yaqra qul huwallahu ahad fi salatihi hatta ya umma an-nas, sampai dia mengimami manusia. Semua Rasul sallallahu alaihi wasallam sakata wala ankara. Nah, diam tapi tidak mengingkari. Sumi hadal hadis yani marfu', lakin bil ikrar yu'tabar haqiqah hakaza. Misal hina mas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala li jariyah, qalat al jari Allah fis sama. Khalas intah, Rasul sakata walaan wa ma ankar, hadza ikrar yu'tabar hadis marfu'. Yani al hadis marfu' wa nara ila thalatha aqsam. Hatta qaulin nabi fi'lin aw ikrar yu'tabar marfu'. Lakin al marfu' huna nau'uhu haqiqah aw hukum. Mafhum? Amma hukum huna yani laisa mubasyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani as-sahabah asha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana asha? Hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirna atau nuhina, kami diperintahkan seperti ini, kami dilarang seperti ini. Lakin as-sahabah huwa waqa'a ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakin laisa mubasyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadza fi'lun nabi, lakin umira au nuhi. Hakaza. Hadza hukum. Lianna sahaba kana mawjudan. Hakaza. Misal hinama Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li sahaba, thumma as-sahaba qala umirna bi kadza kadza. Hadza yu'tabar marfu' hukum. Yani binisbah ila hukum. Lianna limadha hukum lana ghair mubasyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umirna nuhina. Misal mungkin fi madha fi ghazwah mungkin umirna bi kaza kaza mungkin. Hadza marfu'. Wa hukmu huna yani mungkin ila sunnah fal marfu' hukman ma udifa ila sunnati. Ma mana ma udifa ila sunnati? Misal qala sahabat hadhihi sunnah, qala tabi'in hadhihi sunnah, hadza yu'tabar marfu'. Lakin bil quyut, diikat, ada syaratnya. Jangan sampai ini sunnah nih. Dia harus sanadnya muttasil. Jangan sembarang bilang ini sunnah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melakukannya. Hadza marfu' hukum ma udifa ila sunnatihi. Misal al khilafuna hal yajuz li ghairi sahabah qala hadhi sunnah. Yajuz amla. Misal nahnu naqul ya akhi hadhi sunnah. Yajuz amla. Hadha khilaf. Lakin fi ulama al hadith qala la budda min as-sahabah faqat. Sahabah qalu hadhihi sunnah, amma bi ghairi sahabah la yu'tabar. Hadha khilaf, yani hadha min indi ulama al hadis. Lakin fi syakl am yajuz fulan min tabi'in atau fulan min al mutaakhirin. Hadhi sunnah, sunnah. Lakin bi syarat, yani hadal qaul ittasala sanaduhu. Jadi nggak bisa sembarang klaim. Boleh kita katakan ini sunnah, tapi harus ada sanadnya tersambung.
Jangan sampai ternyata ini mukhalifu as-sunnah. Ya, sedikit sunnah ha. Arsan Ustaz ya kan? Yang lainnya Ustaz Nabil. Ya. Au ahdihi. Al-makna ini ar-rasul wa sahabat. Dalilnya adalah kenapa kita harus misalnya nantilah yang lain. Ini jadi fi ahdihi, yani fi ahdi asya sahabat radhiyallahu as-sahabat radhiyallahu anhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kalau kata sahabat umirna nuhina berarti termasuk hukumnya hadisnya marfu' tapi hukum laisa sharih atau hakikah. Jadi di sini membedakan bagaimana kita cara membedakan ini hadis ini marfu' hakikah atau sharih, ini hadisnya marfu' hukum. Mungkin misal kita lihat di awal. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Hadzal hadis yu'tabar marfu' hakikah atau hukum? Hakikah. Summa qala umirna kadza kadza au nuhina kadza kadza. Hadza marfu' am ghairu marfu'? Marfu'. Lakin yu'tabar hukum. Lianna laysa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Laysa mubasyarah. Amma hukum hakikah mubasyarah. Misal qala Rahmadi. Misal Rahmadi qala hadhi sunnah. Tafadhal. Hadhi sunnah. Hal yu'tabar marfu' am la? Terangkat. Ini mana marfu'una? As-sahabi rafa'ahu ila muntaha. Sampai ke, jadi sanad matan itu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengangkatnya kepada Nabi. Maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi sanad itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahdun fi zaman. As-sahaba asha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala hinama nahnu ishna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umirna kaza 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 au nuhina kaza kaza au amarna kaza kaza kaza. Lakin yakni al-qaul sadara ani sahabah lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam mubasyarah. Tapi tetap dari Rasul, cuma sahabat meriwayatkan kami dulu diperintahkan seperti ini. Kami dulu seperti ini. Misal mungkin fi hadis masa menyimpan daging. Dulu kan dilarang. Daging terus dihabiskan. Setelah itu baru boleh disimpan kan? Menuhina. Jadi ciri-ciri hadis marfu' hakikah atau marfu' hukum itu ciri-cirinya ini. Ini aja ciri-cirinya. Kalau langsung dari Rasul berkata, langsung perbuatan Rasul, kalau Rasul diam, berarti dia hadisnya marfu' hakikah. Tapi kalau kita jumpai di kitab hadis, nuhina, umirna, atau amarona, atau nahana, dia marfu' cuman hukum. Kenapa? Bukan mubasyarah Rasul yang melakukannya, bukan mengucapkannya. Tapi sahabat yang mengatakannya. Hadza marfu' hukum wa hakikah. Kaidahnya ini aja, lihat. Kalau ada kata hadis sunnah, berarti hadisnya itu marfu' tapi hukum. Di zaman fi au ahdihi, pada zaman sahabat dulu.
Kata sahabat, umirna, nuhina, au amarona, au nahana. Berarti hadisnya namanya hadis marfu' hukum. Jadi bukan Rasul mubasyarah yang langsung mengatakannya, tapi sahabat mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalik mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyahu, ya. Sesuatu yang tidaklah menunjukkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal, ya juslana anakul hadhi sunnah misal. Tapi dengan syarat sanadnya tersambung. Jangan ngeklaim aja. Ini sunnah tapi enggak ada buktinya, klaim aja dia kan. Hadza marfu' hukum. Wadih? Qaul fi'il ikrar. Misal minal qaul innamal a'malu bin niat au umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu misal. Atau Rasul fi'il karena Rasul sallallahu yashrabu jalisan mungkin. Itu qaul fi'ilin Nabi atau ikrar. Rasul sallallahu qala madza aina Allah thumma sakata hina sami'a ijabah minal jariyah. Hadza ikrar. Lakin ya'tabar hukum marfu'. Hadis marfu' haqiqah min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat dulu dari mana. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya misalnya itu marfu' hukum atau haqiqah. Qaul qaulun Rasul sallallahu alaihi Kalau ikrar itu diam. Jadi Rasul mendengar tapi Rasul tidak membantah, membiarkannya. Seperti anak-anak dulu bermain di masjid. Rasul tidak melarang pada hari raya itu. Rasul membiarkan. Itu ikrar. Jadi diamnya Rasul. Kemudian kayak misalnya seperti tadi jariyah, kemudian seperti ada sahabat yang membaca qul huwallahu ahad setiap salatnya. Jadi Rasul tidak mengingkar, kamu salah ini, bukan. Itu nama ikrar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul tidak membantah. Kalau dilarang dinasihati sama Rasul, bukan ikrar lagi. Iya. Kayak itu bisa masuk umirna, nuhina. Bisa masuk kepada hukum. Mubasyarah, ghairu mubasyarah, bukan dari Iya. Misalnya kalau ciri-ciri hukum yaitu marfu hukum, kalau mendapati lafaz di dalam kitab hadis umirna atau amarona, nuhina atau nahana, berarti hadisnya marfu' tapi dia hukum. Enggak masuk hakikat karena bukan Rasul yang langsung berbicara. Karena sahabat yang melihat ya kan, kemudian sahabat menyampaikan. Itu hakikah itu, marfu hakikah itu. Karena Nabi berbicara langsung. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Al-Islam anta syahada. Itu marfu hakikah. Hakikah dia. Kalau hukum itu seperti umirna, muhina. Itu hukum marfu hukum atau ghairu sharih. Ada juga hakikah itu dinamakan juga sharih. Langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mauquf asani al mauquf. Yani asani al mauquf. Man saya qira. Asani wal mauquf ma ujiba ila sahabi walam yasbut lahu hukmur walam yasbut lahu hukmur
وهو حجة على القول الراجح إلا أن خالف نصا أو قولا صحابي فقول الصحابي أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح أخذ بالراجح منهما والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. الآن الموقف. الموقف تعرفه ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم رفع. Jadi al-mawquf yani hadzal qaul usnidah atau udifa ila sahabi. Misal qala Umar bin Khattab, qala sahabi qala kaza kaza. Hadza yu'tabar hadis mauquf. Qul la rawi wa rawi. Misal as-sahaba qala kaza. Misal sahaba takallam kaza wa kaza. Hadza sumia hadis mauquf. Setiap yang keluar dari sahabat bukan dari Rasul, bukan masuk di antara kedua ini, maka hadisnya disebut hadis mauquf. Ucapan dari sahabat. Mauquf dia. Itu sanad dengan rawi dia. Qala Amr huwa rawi ya. Dan huwa sami'a. Amma mauquf misal qala Umar bin Khattab misal aulidu alimu auladakum kan bisibaha warimaya warukubil khail. Hadza yu'tabar mauquf min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misal qaul Abu Bakar, qaul Utsman misalnya kan. Utsman pernah berkata nasihat kepada anaknya kan, kalau cari istri ibarat cari istri itu sebagai tanaman, cari yang baik. Karena jarang sekali tanaman yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Itu kan mau dari Utsman bin Affan. Atau qaulu Ibnu Abbas misalnya. Bukan. Karena dia disanakan kepada sahabat. Ma udhifa ila sahabi wala yasbu lahu hukmur rafa'. Dan tidaklah ketetapannya itu hukumnya rafa', maksudnya marfu'. Jadi setiap yang keluar dari sahabat itu bukanlah dihukumi hadis marfu', tapi hadisnya mauquf itu. Iya. Masa tapi bukan hadis itu maksud ucapan kan. Nah, jadi hadisnya terhitung mauquf. Kalau tarawih memang sudah ada dari Rasul. Marfu' itu kan Rasul pernah mengerjakan dulu? Umar hanya sekedar melanjutkan aja sih. Tapi asalnya dia marfu'. Ya kan Nabi dulu pernah melakukan. Cuma 3 hari setelah itu iya. Pokoknya kalau dari awal sahabat itu cuma melanjutkan saja. Iya. Iya. Enggak ada. Mauquf itu enggak ada. Dari sahabat muncul. Iya. Kalau ini ilmu tahasah sahabi kan. Tapi kenapa dikatakan tentang hadis yang khabar itu yang mau difailnya? Sana kepada Nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn ya. Kenapa dari sahabat juga dikatakan? Kenapa dari sahabat juga dikatakan hadis mauquf ya? Karena al-hadis ini kan ucapan kalam, ucapannya kan. Iya. Jadi sahabat mengatakan ini, sahabat melakukan ini, kemudian dibukukan di dalam kitab hadis misalnya kan. Jadi ini sebenarnya pemilah-pemilahan hadis jenisnya. Apakah hadisnya ini marfu' atau hadisnya mauquf dia. Jadi bisa kita nanti bisa beramal.
Mana yang kuat beramalnya. Kalau ada marfu' dengan mauquf, berarti dahulukan yang marfu' itu. Iya, karena Rasul kan. Masa antum belum sahabat. Nah, di sini dia cuma di sini ada khilaf di antara wa huwa hujjatun 'alal qaul rajih. Ini kaulnya Hambali kan. Jadi kepada sahabat itu apakah perkataan para sahabat itu hujjah atau tidak? Di sini mahalnya khilaf. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia bukan hujjah. Bukan hujjah dia. Ada dalil yang mengatakan qaul sahabi hujjah berdasarkan dalil misalnya khairun nasi qarni, sebaik-baiknya umat manusia pada zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Khairun nasi qarni, betul sahabat. Kemudian setelah itu sahabat tabi'in tabi'in ya kan. Ini dalil yang mengatakan sahabat itu kaulnya hujjah katanya. Sahih. Sahih Bukhari itu. Iya. Ini hujjah yang pertama mengatakan kalau kaul sahabat itu hujjah dalilnya. Kemudian dibantah lagi. Ada lagi membantah. Bukan, dia bukan hujjah. Dalilnya dalam Quran, "Mayyuti Rasulah faqad ata Allah." Berarti menunjukkan taat itu hanya kepada Allah dan Rasul. Berarti selain sahabat tidak apa kan? Kemudian ada lagi yang mengatakan sahabat itu kaulnya hujjah aja kan? As-sabiqu al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Quran lagi kan hujjah mereka ada. Maka kaul sahabat itu hujjah. Nah, bagaimana kita menggabungkannya antara dua dalil ini? Memang pertama adalah sahabat memang itu hanya dari sisi al-khair, kebaikan, kelebihan yang dimiliki oleh sahabat, dan juga kedudukan sahabat tidaklah setara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat tidak maksum. Pasti ada salahnya. Ini dalil yang memperkuat bahwasanya qaul sahabat itu bukan hujjah. Tapi di sisi lain, ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi tentang sahabat itu sahih. Ini menunjukkan kepada kemuliaan sahabat. Itu sisi lainnya adalah memiliki kemuliaan. Bukan berarti dia memiliki kemuliaan berarti kaulnya hujjah ya kan? Nah, itu maksudnya di sini di antara perdebatan apa hal qaul sahabi hujjah amla kan, itu dia. Kemudian di sini illa an yukhalifan nas atau qaul sahabi akhar. Kalau ada dua sahabat atau yang satu sahabat berhujjah dengan nas, satu tidak berhujjah dengan nas. Mana yang didahulukan? Yang sahabat berhujjah dengan nas. Quran hadis. Fa in khalafa nasan ukhidha bin nas. Apabila dia menyelisih nas maka diambil dengan nas. Harus didahulukan Quran hadis kan? Karena bukan berarti kita tidak boleh juga mencela sahabat. Oh, Ibnu Umar ini itu kan. Nah, Abdullah bin Zubair seperti ini itu. Enggak boleh kita gitu kan. Tetap kita harus menghormati para sahabat kecuali Syiah. Antum mau jadi Syiah apa nih? Enak nikah mut'ahan tuh namanya dia. Iya. Atau antum jadi apanya kan? Apa? Pemimpinnya. Dapat antum 5 khumus, 1/5 harta jamaah antum. Dia manajer perusahaan 1/5 gaji antum. 1/5 berapa tuh gede enak. Nah. Mau tuh jadi apa Syiah, imamnya Syiah itu? Enggak. Kalau penggal. Dapat Rahmadi Imam Mahdi ya. Udah lama, Bu. Iya, bagian dari itu. Acara adat-adatnya. Cuma dibungkus dengan agama aja. Cuma dia enggak kelihatan dulu, Bu. Syiah itu mereka itu kalau sedikit dia sembunyi.
Maksudnya dia seakan sama dengan kita. Kalau sudah dia banyak, kayak Suriah nanti. Mati biru. Iya. Nanti boleh. Jadi yang pakai top yang imamah putih selalu. Kalau imamah hitam tu lah anjir. Terus kecuali Syiah dia mencela sahabat. Jadi dalam hadis mauquf ini mungkin kita ngambil qaul yang rajihnya adalah mungkin dari jumhur ya. Lasahud hujjah. Tapi di sisi mazhab lain yang kata hujjah enggak apa-apa. Dalil mereka juga kuat. Cuman ada lagi kan dalil yang menguatkan sahabat itu tidak maksum mereka itu. Bisa benar bisa salah itu. Wa in khalafa qaul sahabi akhar ukhidha bi rajih minhuma. Jadi kalau sama-sama dia menyelisih keduanya yaitu misinas maka diambil qaul rajih. Yakni perkataan para sahabat itu mana yang lebih mendekati dengan nas. Yang ambilnya siapa? Kita lah. Para ulama ya kan. Jadi setelah diteliti ini ternyata qaul sahabi. Ya kan? Kemudian dilihat qaul sahabi ini apakah yukhalifun nas apa tidak ya kan? Kalau ada dua, satu tidak sesuai nas, satu an-nas yang diambil yang sesuai nas. Kemudian kalau kedua-duanya tidak berdasarkan nas, diambil yang paling kuat. Nah, itu cara mengambil qaul. Jadi dari sinilah nanti akan lahir hukum. Nah, dari ini bisa kita melahirkan sebuah hukum itu. Tapi itu tugasnya para mujtahid lah. Kita as-sahabat. Ada tuh yang apa? Ibnu Umar ketika baca Quran di kuburan kan. Nah, jadi di sanalah diperas sama para imam mazhab kan. Nanti ada hukumnya makruh, ada hukumnya mustahab saja. Berbeda lagi itu. Dari tegas masing-masing. Iya, itu ada. Itu dilarang oleh Rasul itu takut khawatir bercampur antara wahyu dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi setelah itu baru dia apa kan? Setelah apa? Kalau itu dari sisi apa nama itu? Fi babil wahyi itu. Nah, summa as-sahabi hadza ta'rif sahabat man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala zalik. Nah, sekarang pertanyaannya Abu Lahab bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman dan meninggal di atas iman. Di atas iman. Qaul Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar juga mengatakan as-sahabi man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana bih thumma mata 'ala dzalik. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi. Ya. Nah, Abu Lahab tidak sahabat apa enggak? Kan bertemu Rasul kan? Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Utbah. Kan dia berjumpa kalau sampai man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk Abu Lahab, masuk sahabat dia kan. Cuman di sini diikat beriman sampai meninggal itu. Ya cukup beriman. Kufur ya kan? Kayak siapa?
Abdullah bin Ubay bin Salul Yang munafik ya. Nah, apakah dia masuk sahabat atau tidak? Karena dia di akhir kan meninggal dalam kemunafikan ya. Iya. Ya, oke. Abu Thalib, bagaimana tuh Abu Thalib tuh? Pengorbanan terhadap Rasul kan? Tapi tidak terhitung sahabat. Enggak, kami meninggal dalam keadaan kufur. Iya. Didakwakan tidak apa kan? Karena terhalang. Iya. Kalau beriman sampai meninggal tetap terhitung sahabat. Sahabat itu kalau nggak salah Imam Suyuti itu menulis kitab sahabatul ada lebih kurang 127.000 sahabat. Iya, 100 ini yang diteliti sama Imam As-Suyuti 127.000 apa? Iya, itu sahabat. Sampai tahun berapa hijrah? Hah? Masa sahabat Nabi itu sampai tahun pertama hijrah aja. Abad pertama hijrah. Sampai Anas bin Malik yang terakhir tuh, kalau nggak salah. Anas bin Malik itu kalau tidak salah sampai tahun 90-an Hijriah masih itu. Panjang umur. Kayak apa juga anaknya Abu Bakar tuh panjang juga umurnya. Masih awet juga anggota tubuhnya. Asma bin Abi Bakar, binti Abi Bakar tuh. Hah? Apa, Pak? Ada lebih kurang sampai 90 Hijriah. Berarti sampai tingkatan cucu lah. Jadi apa tuh? Sampai tingkatan Hasan Husain. Iya. Iya. Itu masih sahabat itu. Kalau anak Umar Abdullahnya. Kayak seperti apa? Apa nama tuh? Yang Uwais Al-Qarni, dia termasuk tabi'in. Tapi hidup di zaman Rasul. Tabi'in. Kenapa dia? Karena beliau tidak bertemu dengan Rasul. Iya. Kibarut tabi'in. Tabi'in. Meskipun dia Rasul masih ada, tapi dia juga sudah lahir. Hah? Ketemu sahabat dia. Sama Umar bin Khattab setelah itu. Enggak. Jadi pernah dulu Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman, Rasul di Madinah. Cuman dia tahu beriman dengan Rasul kan. Kemudian ketika itu mau haji kan digendong ibunya kan. Enggak, ketika itu Uwais pengen ketemu Rasul, ketemu cuma dengan istri beliau Aisyah kan. Rasul pergi perang. Allah alam lupa apa perang itu. Setelah itu kembali kepada Uwais Al-Qarni itu ditinggalkan ibunya sebentar kan, karena dia tidak bisa lama-lama meninggalkan ibunya. Kemudian pergi ke Madinah. Ketemu dengan istri Rasul kalau nggak salah dengan Aisyah. Kemudian Aisyah mengkabarkan Rasul sedang pergi perang. Disuruh tunggu. Mungkin sebentar lagi Rasul balik. Cuman Uwais karena saking taat kepada ibunya kan, tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Ini kembali. Setelah nggak berapa lama Rasul dah datang. Makanya Uwais Al-Qarni itu terhitung tabi'in. Kibarut tabi'in. Dia nanti ada kibarus sahabat, sigarus sahabat. Ada kibarut tabi'in, sigarut tabi'in. Ada tingkatannya itu. Kalau Abu Bakar tuh kibar tuh. Nah, anak-anak itu kibar tuh sama Rasul tuh kan. Seperti Ibnu Umar, anak-anak sahabat tuh. Nah, tapi dia bertemu dengan Rasul kan. Abdullah bin Abbas. Tapi iya. Karena Islam sudah tersebar kan. Dia mendengar ada Rasul kan.
Umar bin Khattab minta doa. Iya. Al-an al-akhir al-maqtu'. Al-maqtu' ma udhifa ila tabi'in faman ba'dahu. Yani ba'da tabi'in, tabi'in ya. Misal at-tabi'in, misal Uwais al-Qarni tabi'in. Kibaru tabi'in ya. Al-Imam Hasan al-Basri, kibaru tabi'in kan. Kemudian misalnya Said bin Musayyab, ma'ruf tuh. Said bin Musayyab ini nanti kita ada belajar hadis tentang sisi sanadnya nanti. Ini agak unik nih. Said bin Musayyab ini kan, meskipun dia tabi'in, kalau dia meriwayatkan hadisnya diterima, makbul. Siapa namanya? Hah? Said bin Musayyab. Tabi'in, cuman hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis, dia terhitung mursal tapi makbul dia. Nanti di sanad deh. Tapi ini Ustaz. Ya. Hah? Nah, nanti ada di sini nih. Aqsamul khabar bi tabir turuqi. Said bin Musayyab. Ya, Said bin Musayyab. Nah, itu termasuk kibaru tabi'in. Termasuk Az-Zuhri. Nah, termasuk kibaru tabi'in. Nanti ada apanya tuh? Dia hadisnya mursal cuma makbul ya. Kalau diriwayatkan sama beliau hadisnya ya'tabar mursal tapi makbul. Mursal itu kan termasuk salah satu hadis yang sanadnya kan bermasalah. Cuma nanti ada beberapa. Tidak semua hadis mursal itu langsung di cut. Ada beberapa Kalau rawinya di sana makbul ya. Itu satu disepakati para ulama, satu orang itu aja. Selebihnya iya. Dia ada sebabnya dia itu. Al-maqtu' ma'udifa ila tabi'in. Misalnya, kalau kita mendengar tabi'in berbicara seperti ini. Ya kan? Misalnya qaul Imam Hasan al-Basri. Misalnya qaul Imam Sa'id bin Musayyab, qaul Imam Az-Zuhri. Ini kan termasuk tabi'in kan? Bukhari jauh. Enggak jauh ya. Sama Imam Syafi'i aja duluan Imam Syafi'i dari Imam Bukhari. Masuk dia salaf dia tuh. Kemudian apa saja dari tabi'in maka hadisnya itu terhitung maqtu'. Bukan munqati', tapi maqtu'. Apa saja yang keluar dari tabi'in maka hadisnya itu disandarkan namanya maqtu' dia. Misalnya qaulnya Imam Hasan al-Basri, qaul misalnya apa saja, misalnya Sufyan ibn Uyainah misalnya kan, itu tabi'in. Nah, kalau mereka berbicara, berfatwa mengatakan ini berarti hadisnya yu'tabar maqtu' dia itu. Munqati' fi sanad. Yakni sanaduhu inqata'a. Amma maqtu' udhifa ila tabi'in. Yani al-maqtu' yu'tabar al-khabar bil idafah. Amma munqati' yu'tabar fi sanad. Fi ilal sanad. Cacatnya sanadnya. Jadi di antara jenis-jenis hadis yang kayak mursal, ada mudallis, ada munqati'. Jadi sanadnya terputus. Hakadha. Kelas tak ya? Insyaallah gadan mitibar turuq ini baru belajar sanad nanti ini. Insyaallah. Hah? Apa? Tabiin Allah alam, banyak tabiin. Enggak ada yang cuman enggak tahu berapa jumlah mereka itu. Sahabat aja yang Imam Suyuti itu mengatakan sebanyak ini itu. 127.000 tuh. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.